anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali di video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan masuk di pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Adapun materi kita hari ini berbicara mengenai harapan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Ambil sikap berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, hari ini kami akan kembali belajar, yaitu belajar tentang harapan. Dalam hidup kami, banyak sekali harapan yang kami mimpikan. Namun, tidak semua keinginan dan harapan kami itu sesuai dengan rencanamu. Bantulah kami untuk memahami keinginan dan harapan yang sesuai dengan karya keselamatanmu, agar kami dapat mulai memperjuangkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu tentang harapan. Harapan itu sering juga kita sebut dengan keinginan ataupun cita-cita. Nah, Ibu yakin anak-anak semua, anak-anak kelas 3 sudah memiliki cita-cita ya, walaupun cita-cita itu kadang masih berubah-berubah. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, tentara, polisi, dan masih banyak lagi cita-cita ataupun keinginan ataupun harapan kita di masa kita nanti akan dewasa. Ya. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang apa sih itu harapan. Nah, harapan adalah segala sesuatu yang ingin kita capai. Harapan menurut iman Katolik adalah harapan yang berdasar pada iman akan cinta kasih dan karya keselamatan Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah harapan? Nah, yang pertama itu adalah kita harus mempunyai pengharapan dalam hidup. Maksudnya, kita sebagai manusia harus hidup dalam pengharapan. Berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Kemudian tidak pesimis dan pantang menyerah. Artinya kita mau berusaha, tidak takut akan kegagalan sampai harapan yang kita inginkan itu tercapai. Dengan kata lain, kita harus rajin belajar, rajin berlatih, sampai apa yang kita inginkan itu benar-benar tercapai dalam diri kita. Nah, setelah kita berusaha, belajar, berlatih, kita bawa harapan kita itu ke dalam berdoa. Ya, dengan rajin berdoa, kita meminta petunjuk dari Tuhan agar Tuhan mewujudkan harapan kita. Nah, materi hari ini juga akan kita kaitkan dengan video mengenai kisah atau perjalanan hidup seorang Santa, yaitu Santa Monica yang disebut sebagai orang kudus. Santa Monica ini juga memiliki harapan dalam perjalanan hidupnya. Mari kita saksikan bersama-sama video tentang Santa Monica. Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan mentertawakan usaha keras Monica mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan.
Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kecurahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat penipu lara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya, oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu, bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal itu terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul." Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku mengembuskan napasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengertian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan?" Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Wanita yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Melalui kisah Santa Monica, kita dapat mendalami kisah tersebut, di mana Ibu Monica memiliki keyakinan bahwa untuk selamat, untuk masuk surga, orang harus dibaptis, mengikuti Yesus Kristus, dan berperilaku seturut perintah dan teladannya. Ia menginginkan agar keluarganya selamat. Maka ia berusaha agar suami dan anaknya juga dibaptis, menjadi pengikut Kristus seperti dirinya. Keinginan dan harapannya dinyatakan dalam doanya yang tak kunjung putus setiap hari. Ia selalu memohon agar suami dan putranya itu bertobat. Akhirnya, doa-doa Ibu Monica dikabulkan oleh Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan dan pengharapannya membuat Ibu Monica dianugerahi gelar Santa. Gelar Santa ini maksudnya dia dijuluki sebagai orang kudus, dipercayai sebagai orang kudus.
Orang Katolik harus memiliki harapan. Tanpa harapan, sama artinya kita hidup tanpa Kristus dan tanpa Allah. Dasar iman dan harapan orang Katolik adalah cinta kasih Allah yang telah dinyatakan dalam karya keselamatannya. Jika kita mengenal kebaikan Allah dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa Tuhan akan mewujudkan harapan dan keinginan kita di waktu yang tepat. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini yang kita kaitkan dengan perjalanan hidup seorang santa, yaitu Santa Monica. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih telah melindungi kami dalam belajar hari ini. Mampukan kami untuk meraih cita-cita kami, agar kami nantinya dapat menjadi anak yang sukses dan membahagiakan orang tua, juga untuk memuliakan nama-Mu. Amin.